Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali bersama saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Saya percaya saudara di sana dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa kembali dalam program acara Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Sebelum kita mengawali renungan hari ini, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami melimpah penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hari ini kami siap untuk mendengarkan, disegarkan dengan firman-Mu, melalui firman-Mu yang baru. Biarlah kami mau membuka hati melalui firman-Mu, dan firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, serta berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya memberikan tema pada renungan kita hari ini, yaitu Final Destination, yang artinya tujuan akhir. Terdapat dalam 1 Korintus yang ke-9 ayat 24 sampai ayat ke-27. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Di sini saya mau menjelaskan dulu dalam ayat yang ke-24 ini, dalam surat Korintus, bahwa Rasul Paulus begitu memperlihatkan semangatnya yang besar. Rasul Paulus mendorong jemaat di Korintus agar mereka dapat memiliki pandangan untuk berlari begitu rupa, dan bahwa hanya satu orang saja yang akan mendapat hadiah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Semua peserta ini turut berlari dalam pertandingan. Di sini artinya saya memberi poin. Yang pertama, dalam ayat 24 ini kita menggali bahwa poin yang pertama adalah kita harus terus berlari. Rasul Paulus di sini menyemangati jemaat di Korintus untuk menjalankan kewajiban mereka. Dikatakan di sana bahwa karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, pertandingan kekristenan di sini sangat berbeda dengan pertandingan-pertandingan sekuler yang tentunya kita sudah tahu. Dalam pertandingan sekuler, misalnya dalam perlombaan lari, itu hanya ada satu orang saja yang dapat memenangkan hadiah. Tetapi dalam pertandingan kekristenan, kita semua dapat turut berlari untuk memperoleh hadiah. Hadiah apakah? Hadiah yaitu mahkota kemuliaan dari Bapa kita yang di sorga. Karena itu berbesar hatilah dan tetaplah tekun, bersemangat menuju tujuanmu, berlarilah terus untuk mencapai tujuanmu di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25 di sana dikatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau di sebuah pertandingan olahraga, atlet ini berlari untuk mencapai satu tujuan, yaitu kemenangan. Yang mahkota, yang hadiah yang bersifat
fana. Tetapi di dalam kekristenan kita berlari untuk mencapai satu tujuan, garis akhir, yaitu mahkota yang abadi dari Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-24 kita sudah baca bagaimana Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk berlari begitu rupa untuk mendapatkan hadiah. Dan di ayat yang ke-25 ini saya memberikan poin yang kedua adalah kita harus memiliki penguasaan diri. Kehidupan kita dalam mencapai tujuan dari hidup ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan penguasaan diri. Ketika kita marah, kuasailah diri kita untuk tidak berlarut-larut dalam kemarahan kita. Ketika kita memiliki penguasaan diri, maka kita dapat mengontrol diri kita untuk tidak menjadi marah. Kita memiliki kesabaran, dan orang-orang yang memiliki penguasaan diri tidak lekas menjadi arogan, tidak lekas menjadi pemarah. Tetapi ketika kita memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita, kita akan memiliki kewaspadaan dalam segala hal dan kita dapat berlaku bijak. Manusiawi saudara, kalau jika kita dalam kehidupan ini masih memiliki sifat emosional, tetapi ketika firman Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki penguasaan diri, maka kita akan dapat memiliki kewaspadaan dan berlaku bijak dalam kehidupan kita. Nah, poin yang ketiga ada di ayat 26. Di sana dikatakan bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di poin yang ketiga ini saya memberikan yaitu tetap fokus. Tetap fokus untuk mencapai tujuan akhir dalam kehidupan kita. Tetap fokus untuk mencapai final destination dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya, kalau saya boleh mengambil contoh seorang atlet tinju yang profesional di dunia sekuler ini, dia tidak sembarangan saja memukul lawannya dalam pertandingan. Tetapi dalam pertandingan dia memiliki satu teknik dan dia tetap fokus pada pukulannya sehingga pukulan itu tidak salah sasaran. Pukulan itu tidak kosong, tetapi dia tetap fokus untuk membuat lawannya kalah. Dan apa yang dia peroleh? Mahkota, medali, kemenangan, betul? Nah, di dalam kehidupan kekristenan kita, kita harus tetap memiliki fokus dalam tujuan akhir kehidupan kita. Saudara yang mungkin melayani, mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, tetap fokus, lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Dan biarlah ketika kita tetap fokus mengerjakan segala sesuatunya, kita akan mencapai tujuan akhir dari kehidupan kita. Saudara hamba-hamba Tuhan, tetap fokus lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Maka ketika di final destination, di akhir tujuan dari kehidupan kita, kita boleh memperoleh mahkota kekekalan, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan di ayat yang terakhir, yaitu di ayat 27, sama-sama kita lihat 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara tahu bahwa Rasul Paulus di sini memperlihatkan kepada dirinya sendiri dan juga kepada jemaat-jemaat di Korintus bahaya menyerah kepada kecenderungan kedagingan. Tubuh jasmani inilah dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kita, saudara dan saya, untuk melatih tubuh kita dan menguasainya seluruhnya. Supaya apa? Supaya ketika sudah kita memberitakan Injil kepada orang lain, kita tidak ditolak, kita tidak dicela, kita tidak dijadikan sampah. Tetapi ketika kita menyampaikan Injil firman Tuhan, ada kuasa Roh Kudus bekerja di dalamnya. Ketika kita dapat melatih tubuh kita dari segala keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, itu akan menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Dimanapun kita berada, tetap
kita kuasailah diri kita. Dan perhatikanlah seorang pemberita firman mengenai keselamatan. Mungkin banyak hamba-hamba Tuhan juga dapat kehilangan keselamatan itu sendiri. Mengapa? Karena mereka tidak dapat menjaga kekudusan tubuhnya sendiri, tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Tetapi saya percaya saudara, sebagai pengikut Yesus yang sejati, kita harus tetap dapat waspada, dan biarlah kita dapat menjaga tubuh jasmani ini dari segala yang bentuk kejahatan. Dan saya percaya ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, kita akan menerima mahkota itu, mahkota kemuliaan, sampai pada akhirnya kita mencapai tujuan dari akhir kehidupan kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikanlah di sini, ketakutan dari diri kita sendiri atau rasa percaya diri penuh dengan kesombongan itu merupakan hal yang tidak baik dalam menjaga, melatih tubuh kita, menguasai tubuh kita. Tetapi hendaklah kita memiliki sikap penguasaan diri yang sudah saya jelaskan tadi. Dan biarlah kehidupan kita ini menjadi berkat dimanapun kita berada. Saat kita memberitakan Injil firman, kita tidak ditolak. Saat dimanapun, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat, kita dapat menjadi berkat. Sebagai ayat penutup, saya rindu kita untuk membaca dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Sekali lagi 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita melewati keempat poin yang saya sudah jelaskan tadi, 4 poin dalam kita mencapai tujuan akhir dalam kehidupan kita, final destination. Yang pertama adalah kita turut berlari dalam pertandingan iman. Yang kedua, menguasai diri dalam segala hal. Yang ketiga, tetap fokus. Dan yang keempat, melatih tubuh. Ketika kita siap melewati itu semua dan mencapai garis akhir, maka saya percaya ada mahkota kemuliaan yang selama ini kita nantikan bersama dengan Tuhan di dunia ini. Kita akan dapatkan itu, dan Tuhan akan berikan untuk saudara dan saya. Inilah yang menjadi perenungan hari ini. Biarlah kiranya renungan ini boleh tertanam, bertumbuh, serta berbuah dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, karakter Kristus, karakter pengikut Yesus yang sejati itu dapat kita bawa dalam kehidupan kita. Sekian 1-2 hari ini yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, pada saat kami berlari dalam pertandingan iman, kami dapat menguasai diri kami dapat tetap fokus, dan biarlah kami dapat menjaga tubuh kami Tuhan dari segala kewaspadaan. Kami akan beroleh mahkota kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Berkati kehidupan kami Tuhan, sampai kami dapat mencapai garis akhir dari kehidupan kami dan beroleh mahkota kemuliaan bersama dengan Engkau. Berkati setiap umat-Mu yang telah menyaksikan program acara Saat Teduh ini Tuhan, biar mereka diberkati, pekerjaan usaha, pekerjaan seluruhnya Tuhan dari umat-Mu Tuhan buat berhasil. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada kuasa dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.